Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ulifa Sintia Wardani, NIM 12206183101 dari kelas PIAUD 6C UIN Syed Ali Rahmatullah Tulungagung. Di sini saya akan memberikan sebuah mengenalkan materi mengenai bermain dan belajar untuk meningkatkan perkembangan fisik motorik anak. Pembahasan yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai bermain dan belajar. Itulah hal yang tidak jauh dari anak usia dini. Yang kedua, kita akan membahas bagaimana cara meningkatkan fisik motorik anak pada anak usia dini. Kemudian yang ketiga, kita akan mengenal fisik motorik kasar, yaitu keseimbangan koordinasi dari anggota tubuh. Yang keempat, kita akan belajar fisik motorik halus, yaitu meliputi otot kecil yang mengkoordinasi dari mata ke tangan. Bermain dan belajar adalah suatu bentuk kegiatan yang tidak boleh jauh dari anak usia dini. Menurut Connie R. Semiawan dikutip oleh Sabil Rizaldi 2014-29, bermain adalah aktivitas yang dipilih sendiri oleh anak karena menyenangkan, bukan karena hadiah atau sebuah pujian. Tentunya dalam bermain, anak akan mendapatkan ilmu mulai dari penambahan bahasa, bentuk rupa yang dilihat, berpikir untuk memecahkan masalah dalam bermain. Itulah yang dapat disebut dengan bermain dan belajar atau bermain sambil belajar. Beragam jenis aktivitas bermain itu juga sama dengan melakukan gerakan fisik motorik, termasuk fisik motorik kasar dan juga fisik motorik halus. Apa itu fisik motorik? Nah, menurut Elizabeth Baharlock 1978-159, fisik motorik adalah sebuah perkembangan dari unsur kematangan pengendalian gerak tubuh dan otak sebagai pusat gerak. Gerak ini secara jelas dibedakan menjadi dua, yaitu gerak kasar dan gerak halus, atau juga bisa disebut motorik kasar dan motorik halus. Contoh dari motorik kasar yaitu melemparkan bola, kemudian melompat dengan satu kaki. Lalu untuk contoh motorik halusnya adalah kita dapat meruncing, menulis, atau bermain plastisin. Nah, ini bunda-bunda contoh permainannya, yaitu bisa dari bermain pasir ajaib, kemudian bermain plastisin, bermain Lego, bermain Bombi, bermain puzzle. Itu juga merupakan contoh kecil untuk meningkatkan fisik motorik anak. Ada permainan tradisional seperti bunda-bunda dahulu nih. Bunda-bunda pasti juga sudah punya pengalaman bermain lompat tali, bermain dakon, bermain boy-boyan, dan bermain engklek. Contohnya, kita ambil contoh bermain pasir ajaib. Nah, permainan ini menarik bagi anak untuk menyentuh tekstur dari pasir dan mencetak pasir menjadi berbagai bentuk. Hal yang dapat diperoleh dari bermain pasir ajaib yaitu yang pertama, keterampilan dalam mencetak, merapikan, kemudian merasakan tekstur dari pasir ajaib tersebut. Yang kedua, memiliki rasa keingintahuan dan penasaran dengan hal atau bentuk apa yang akan dibuat nantinya. Jadi anak akan berpikir lebih kreatif lagi dari bermain pasir ajaib, karena anak tapi lebih ke bagaimana anak berpikir. Jadi nanti kita akan membuat apa ya selanjutnya? Kita akan mencetak bentuk apa ya selanjutnya? Seperti itu. Lalu, mengapa sih harus pasir ajaib? Apakah pasir atau tanah di halaman rumah tidak boleh? Nah, untuk pasir ajaib itu ada nilai positifnya nih Bun, yaitu karena mudah didapatkan, kemudian dibersihkan, lalu menarik bagi anak karena pasir ajaib itu memiliki berbagai macam warna, mulai dari warna hijau, kuning, kemudian merah, dan masih ada banyak warna lainnya.
Kemudian dari pasir ajaib kita akan mendapatkan bentuk cetakan yang edukatif, seperti bentuk-bentuk daripada hewan, bunga, kemudian bentuk bangun ruang. Nah, pasir atau tanah di halaman rumah itu juga boleh, Bun. Sangat boleh malah, karena juga merupakan suatu pilihan juga untuk mempengaruhi kondisi lingkungan sekitar rumah bunda-bunda di rumah nih, seperti itu. Kemudian ingat selalu juga Bunda, kalau misalkan bermain pasir tidak lupa untuk mencuci tangan dan juga membersihkan diri setelah bermain. Kemudian contoh selanjutnya pada permainan tradisional, di sini pastinya anak juga akan mendapatkan perkembangan fisik motorik kasarnya, karena dalam permainan engklek ini anak belajar melompat, kemudian menyeimbangkan badan dan melempar gaco. Lalu dari permainan engklek dapat untuk belajar perkembangan kognitif anak guna untuk melanjutkan tantangan-tantangan daripada permainan engklek tersebut. Jadi bagaimana nih Bunda cara meningkatkan perkembangan fisik motorik anak? Nah, pasti sudah paham kan? Seperti tadi bermain dari mulai bermain puzzle, bermain Lego, bermain engklek, lompat tali, kemudian permainan juga yang disukai oleh anak. Kemudian melakukan aktivitas sederhana. Nah, ini adalah sebuah contoh kecil dari kegiatan sehari-hari anak. Itu juga meningkatkan fisik motorik anak. Seperti menaik turunkan resleting, kemudian membuka tutup botol, memindahkan barang dari tempat ke satu, ke sana, kemari, lalu membantu bunda-bunda juga di rumah, yaitu mengangkat atau mengambilkan sesuatu. Nah, dari buku Permendikbud 146 tahun 2014, dari lahir, anak juga sudah belajar mengenai perkembangan fisik motoriknya, yaitu melalui gerakan-gerakan sederhana, mulai dari lahir hingga umur 3 bulan, anak mampu memegang benda dengan 5 jarinya. Lalu dari umur 3-6 bulan, anak memulai memasukkan benda ke dalam mulutnya. Lalu umur 6-9 bulan, anak juga sudah mulai belajar untuk bertepuk tangan. Umur 9-12 bulan, anak memegang benda lebih berat dan lebih sempurna lagi. Umur 1-2 tahun, anak sudah mampu berjalan, kemudian belajar membuat coretan-coretan kecil. Umur 2-3 tahun, anak mulai suka atau mahir dalam menaik turunkan tangga, karena itu merupakan hal yang menyenangkan bagi anak. Apalagi juga anak juga bisa dalam umur 2-3 tahun, anak juga dapat melompat lebih tinggi. Lalu umur 3-4 tahun, meniru kegiatan senam sederhana. Umur 4-5 tahun, melemparkan secara terarah. Jadi anak juga sudah mulai bisa fokus dengan apa yang ingin dia lemparkan. Kemudian 5-6 tahun, yaitu anak mampu mengancingkan baju sendiri, memakai baju sendiri, kemudian menali sepatu saat berangkat sekolah, kemudian menggambar, menggunting, menempel dengan sempurna. Nah, kira-kira permasalahan apa ya yang sekarang terjadi pada kemajuan teknologi mengenai perkembangan fisik motorik anak? Nah, ada beberapa masalah, yaitu anak menjadi sulit bergerak atau anak tidak ingin sebab kecanduan bermain gadget. Nah, anak zaman sekarang itu suka sekali ya bunda-bunda bermain gadget hingga pagi, hingga sore, hingga malam, terus bermain gadget. Bahkan siang hari waktunya anak sudah mulai tidur, pasti anak-anak bunda juga ada yang suka bermain gadget kan? Nah, kemudian permasalahannya yang kedua yaitu sulit diajak untuk diskusi dan berinteraksi untuk belajar. Di sini anak pasti sudah mulai malas belajar karena anak sudah sangat tertarik dengan
handphonenya atau gadget. Di sini bagaimana cara mengatasinya nih Bunda? Cara mengatasi masalah tersebut yaitu dalam kemajuan teknologi, bermain dan belajar untuk meningkatkan perkembangan fisik motorik anak adalah dengan yang pertama, batasi penggunaan gadget Bunda, karena jika tidak dibatasi, anak belum tentu mau melakukan aktivitas fisik sederhana. Bahkan anak dipanggil orang tuanya terkadang tidak menoleh karena fokus bermain gadget. Apalagi anak melakukan aktivitas fisik yang menurutnya itu sudah lelah. Padahal aktivitas fisik motorik untuk anak itu sangat penting bagi anak-anak. Kemudian luangkan waktu untuk mengajak anak berjalan, berlari, kemudian bersepeda. Seperti itu Bunda. Lalu strategi apa yang perlu dilakukan? Nah, yang pertama adalah atur jadwal bermain sambil belajar. Maksud dari bermain sambil belajar adalah seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu bermain puzzle, kemudian bermain Rubik, bermain Lego, seperti itu. Karena anak juga sambil belajar memecahkan masalah permainannya. Kemudian yang kedua, atur belajar serius anak atau belajar menggunakan buku. Di sini maksudnya adalah anak juga perlu untuk belajar mulai dari mengenal ABC hingga bisa membaca dengan baik. Itu perlu belajar serius. Lalu yang ketiga, atur jadwal istirahat anak. Pastinya agar anak tidak cepat lelah, anak harus istirahat seperti tidur di siang hari. Di sini manajemen waktu khusus anak dapat mempermudah meningkatkan perkembangan anak. Dengan kebiasaan melakukan aktivitas gerak, anak akan lebih mudah untuk mengendalikan dirinya. Anak lebih mandiri lagi seperti itu. Jadi, bagaimana Bunda? Apakah ada pertanyaan? Ya, Bunda. Pertanyaannya seperti bagaimana cara mengatur waktu anak untuk belajar agar tidak kecanduan bermain gadget. Nah, pertanyaan bagus tuh Bunda. Terima kasih karena sudah bertanya. Jadi, bagaimana caranya mengatur waktu anak untuk belajar agar tidak kecanduan bermain gadget? Yaitu yang pertama, sediakan permainan edukatif yang menarik bagi anak. Kemudian yang kedua, jauhkan gadget dari anak. Dan yang ketiga, jangan menggunakan gadget di depan anak. Ya, dalam keseharian pasti bunda-bunda kita semua juga akan bermain gadget di depan anak. Namun, bermainlah gadget di depan anak pada hal yang penting-penting seperti menghubungi seseorang atau seperti itu tidak apa-apa di depan anak. Tapi kalau bunda ingin bermain games, jangan di depan anak karena nanti anak juga akan menuntut keinginannya agar bermain handphone kembali atau bermain gadget kembali. Seperti itu. Bagaimana Bunda? Sudah paham? Terima kasih. Nah, selanjutnya ini dia kesimpulan dari akhir materi kita hari ini. Cara meningkatkan fisik motorik anak itu banyak sekali usahanya, tetapi akan terhalang dengan kebiasaan-kebiasaan kecil yang berdampak buruk seperti tidak ada batasan bermain gadget, kemudian manajemen waktu yang tidak tertata, lingkungan yang kurang mendukung. Di sini pasti ada dampak negatifnya dari bermain gadget, bukan hanya hal positif saja. Dengan kecanduan bermain gadget, anak sudah lebih cepat lelah, kemudian sulit untuk berinteraksi sosial juga dengan lingkungannya, seperti itu. Dari kemajuan teknologi, semua menggunakan gadget. Tapi ingat, batasi penggunaan gadget. Jangan sampai merusak perkembangan anak. Bagaimana bunda-bunda semua? Terima kasih sudah mendengarkan materi dari saya tentang bermain dan belajar untuk meningkatkan fisik motorik anak. Every day is a good day. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.